Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu akan lanjutkan berkaitan dengan HAM dalam pandangan Pancasila, yaitu hubungan atau kaitan antara HAM dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa, ya. Ya, jadi kalau kita ngomong hubungan antara HAM dengan Pancasila, maka di sini hubungan tersebut bisa kita amati dengan macam-macam HAM, ya. Jadi kalau kita lihat HAM artinya adalah hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati, menunjukkan bahwa manusia itu sangat mulia dengan adanya HAM yang melekat pada dirinya, yaitu merupakan anugerah Tuhan yang diberikan sejak dalam kandungan sampai dewasa. Dan HAM itu merupakan hakikat dari kedirian manusia sebagai makhluk yang sempurna. Ya, HAM ini jika dikaitkan dengan Pancasila, HAM kita itu kan ada 5 golongan, 5 kelompok, yaitu ada civil right, yaitu hak sipil, kemudian politik right, ya, kemudian economic, social, and culture rights, ya. Jadi HAM itu menurut deklarasi PBB, ya, tentang HAM, Declaration Universal of Human Rights, itu 10 Desember 1948 itu HAM dibagi 5, yaitu civil and political rights, kemudian ekonomi, social and culture rights. Lah, 5 golongan HAM ini harus dimaknai dengan butir-butir Pancasila yang 5 itu dalam pelaksanaannya, ya. Contohnya, pengakuan atas hak untuk beragama itu harus didasarkan pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian eksistensi kemanusiaan, keadilan, ya, dengan cara yang manusiawi itu harus didasari dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian HAM yang berupa pengakuan atas kebersamaan dan persatuan itu identik dengan adanya sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian HAM yang mengakui nilai-nilai demokrasi, berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran, itu harus ada dengan nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, yaitu sila keempat. Kemudian HAM yang berupa pengakuan tentang nilai-nilai keadilan yang universal, yaitu harus ada makna yang berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jadi hubungan antara HAM dengan Pancasila ini sangat dekat sekali. HAM itu melekat pada diri manusia, karena kita tinggal di Indonesia, pandangan hidupnya adalah Pancasila, maka HAM kita itu harus dibatasi dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, ya. harus berkaitan. Contohnya, ya, kalau HAM yang berkaitan dengan kegiatan beribadah itu maka harus tercermin sila pertama pada pelaksanaan HAM tersebut, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harusnya beribadah, beragama itu dengan mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Jadi tidak boleh kita menyembah selain Tuhan yang satu ini. Siapa Tuhan yang satu itu? Yang menciptakan alam semesta beserta makhluk hidup yang di dalamnya. Jadi kalau kita ngomong alam semesta,
Saya percaya saudara-saudara mahasiswa mengerti ya. Bumi beserta isinya, langit beserta isinya, dan makhluk hidup yang dalamnya. Manusia, flora, dan fauna luar biasa ya. Jadi harus HAM kita yang berkaitan dengan kebebasan untuk beragama, beribadah itu harus dengan tujuan pada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang HAM yang ada kaitannya dengan kemanusiaan, keadilan ya, maka harus tercermin nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua dari Pancasila. Ya, misalnya kalau civil rights, HAM yang berkaitan dengan kebebasan pribadi. Ya, hak untuk hidup, mempertahankan kehidupan. Ya, kemudian hak untuk memilih tempat tinggal, kemudian kebebasan bergerak. Nah, kebebasan bergerak yang merupakan civil rights itu, ini kaitannya dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi nggak boleh manusia itu dikungkung, tidak boleh keluar ya, dia punya kebebasan untuk bergerak. Karena itu ia harus memasukkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menghargai gerak dirinya sendiri, juga gerak orang lain untuk berkembang. Tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri untuk berkembang, bergerak, sementara orang lain, apalagi kalau saudara dekat, keluarga, dihambat kemampuannya untuk bergerak dan berkembang. Saya kira itu hubungan antara HAM dengan Pancasila. Dicoba untuk mengaitkan sila ketiga dengan HAM. Ya, terima kasih.